Halo, assalamualaikum. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang pembangunan desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, berdasarkan Permendes ini nomor 21 tahun 2020 pasal 1 bagian 3 yang mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Maksudnya di sini merupakan proses terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, mengatasi kemiskinan, membangun potensi lokal, serta membangun infrastruktur dan kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipasi berbasis kearifan lokal dan tujuan selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu tujuan pembangunan desa. Apa saja tujuan dari pembangunan desa? Di mana yang pertama seperti saya jelaskan tadi yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di mana menciptakan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan keamanan, serta memastikan partisipasi aktif dan keadilan sosial bagi semua masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, di mana merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk kesehatan fisik dan mental, kebahagiaan, hubungan sosial, pendidikan, dan kondisi lingkungan melalui perubahan gaya hidup dan upaya kolektif positif. Nah, selanjutnya yaitu penanggulangan kesenjangan ekonomi, di mana merupakan serangkaian upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan pendapatan dan kekayaan antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta distribusi yang lebih merata, keadilan sosial, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Nah, upaya ini menjaga perbaikan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan pajak yang progresif, serta penguatan program jaminan sosial. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu tahapan pembangunan desa berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2020 pada pasal 14 yang mengatakan bahwa pembangunan desa itu terdiri dari 1. Pendataan desa, 2. Perencanaan pembangunan desa, 3. Pelaksanaan pembangunan desa, 4. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Nah, untuk saat ini kita masuk pada nomor 1 yaitu pendataan desa. Nah, bagaimana saja tahapan dari pembangunan desa ini? Yang pertama itu tadi ada pendataan desa, di mana pendataan desa ini dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pendataan desa ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pendataan desa tahap awal dan pendataan desa tahap pemuktahiran. Nah, hasil pendataan desa tahap awal ini merupakan data dasar dari SDGs desa. Kemudian sasaran pendataan desa ini merupakan data SDGs desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa. Kemudian data SDGs desa dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi desa yang disiapkan kementerian untuk diubah menjadi data digital. Kemudian pendataan desa dapat difasilitasi oleh perangkat daerah, kabupaten, kota yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Nah, kemudian pendataan desa tahap awal pada pasal 16 bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja pendataan desa. Ini kelompok kerja pendataan desa, kepala desa,
membentuk kelompok kerja pendataan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, adapun timnya terdiri dari pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim. Jadi, pembinanya kepala desa, ketuanya dipilih oleh kepala desa, kemudian sekretaris dipilih oleh ketua, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Adapun unsur masyarakat lainnya paling sedikit itu meliputi tokoh adat, agama, masyarakat, tokoh pendidikan, seni, dan budaya. Kemudian ada keterwakilan perempuan, seperti itu ada kelompok tani, nelayan, perajin, kemudian ada kadar kesehatan, dan ada kelompok pemuda, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pendataan desa tahap awal ini menggunakan atau didanai dengan dana desa yang diperuntukkan untuk dana pembekalan, dana transportasi, dana konsumsi, pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah, random access memori 3 MB dan penyimpanan 64 GB, pulsa internet, dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu masih dalam pendataan desa yang pendataan desa tahap pemutahiran berdasarkan pasal 19 di mana pendataan desa tahap pemutahiran dilakukan terhadap data dasar SDGs desa. Kemudian pendataan desa tahap pemutakhiran ini dilakukan setiap 6 bulan. Dan pendataan desa tahap pemutakhiran menjadi tanggung jawab kepala desa. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut pada pasal 20 yang mengatakan bahwa desa merupakan pemilik data dasar SDGs desa dan data SDGs desa hasil pemutakhiran. Jadi, data SDGs desa dan data SDGs desa hasil pemutakhiran ini pemiliknya merupakan desa ya, desa yang merupakan pemilik ini, data SDGs dan data SDGs desa hasil pemutakhiran. Kemudian kepala desa berkewajiban mengelola data SDGs desa dengan cara 1. Menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. 2. Merawat dan melindungi data SDGs desa. Dan 3. Melakukan pemutakhiran data SDGs desa. Dan 4. Menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.